Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ibu, untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya Pak, betul. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya siap Pak. Berhubung dengan tugas yang saya embat kali sebagai observer Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai proses coaching yang kemarin Ibu? Jujur Pak, untuk proses coachingnya kemarin saya grogi Pak, karena itu adalah yang pertama bagi saya Pak melakukan coaching. Baik, jadi karena apa ya Bu, pengalaman pertama gitu ya, tapi mudah-mudahan untuk kali ini dapat berjalan lancar dengan baik Ibu. Amin, terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan, yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu masih kurang yakin itu di bagian mana tuh Bu? Jujur Pak, bagi saya itu yang masih kurang yakin itu adalah di bagian present Pak. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Dan jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi coach. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu masih merasa bahwa di bagian present ini perlu dikembangkan lebih ya Bu? Iya betul Bapak. Oke, yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Nah, saya berharap semoga akan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, semoga coaching kali dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat sangat baik. Nah, silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang Ibu Mela. Siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Ibu Mela sudah menyempatkan waktunya pada siang ini untuk melakukan proses coaching bersama saya. Sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Melisa karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah cerita saya mengenai permasalahan saya dengan murid di kelas. Ya, baiklah. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Ibu Mela, apa yang ingin Ibu sampaikan pada proses coaching kali ini, Bu? Begini Bu, saya punya permasalahan dengan anak murid saya di kelas. Dia adalah siswa laki-laki Bu. Ya. Oh ya, berarti Ibu punya masalah dengan salah satu murid laki-laki Ibu di kelas ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi dengan masalah itu, hambatan apa yang Ibu hadapi Bu? Hambatan yang saya hadapi banyak Ibu. Yang pertama yaitu kepercayaan diri saya sendiri juga teruji karena permasalahan ini. Si anak ini memiliki sikap emosinya tuh berbeda dengan anak-anak seusianya, padahal dia sudah dewasa karena dia sudah berada di bangku sekolah kelas 7 kayak gitu Bu. Nah, dengan permasalahan seperti ini yang sedang Ibu Mela hadapi, dari skala 1 sampai 10 pembelajaran Ibu Mela kepada anak ini selama ini ada di angka berapa Bu menurut Ibu Mela? Ya Bu, saya kira-kira ya saya berada di skala 7 Bu. Karena ada permasalahan itu ya Bu ya. Sedangkan Ibu Mela sendiri kira-kira pengen ada di skala berapa Bu? Tentunya saya ingin ada di skala 10 Bu. Ya, amin. Insya Allah kedepannya ya Bu ya, nanti dengan berbagai macam proses yang akan dilalui, semoga nanti bisa mencapai di angka 10. Iya Bu. Nah, lalu strategi
ini yang sudah saya lakukan itu melakukan pendekatan personal dengan anak ini karena dia memiliki sikap atau emosinya itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia mudah bad mood, mudah gelisah, mudah bete, bosan gitu Bu. Terus kalau udah kerasa begitu dia akan nangis. Jadi kan emosinya tuh beda dengan anak-anak yang seharusnya pada usia kelas 7 gitu Bu. Kemudian rencana-rencana yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan orang tua, melakukan komunikasi, kemudian melakukan kerjasama dengan teman-teman sekelasnya agar bisa saling menyayangi, saling melindungi sesama teman. Rencananya sangat bagus sekali ya Bu ya, strategi yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus. Lalu dengan strategi seperti ini, apa ada gambaran keberhasilan bagi Ibu? Maksud saya, menurut Ibu bisa dikatakan berhasil ketika sudah seperti apa? Menurut saya Bu ya, saya dikatakan berhasil itu ketika si anak ini setiap harinya tidak melakukan sebuah kesalahan, maksudnya gini ya, nggak nangis gitu ya, Karena sudah dewasa ya Bu ya, udah siap melakukan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Itu adalah gambaran keberhasilan bagi Bu Mela seperti itu ya Bu ya. Lalu saya mau nanya lagi ya Bu ya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini Bu? Tindak lanjut saya yaitu melakukan rencana aksi saya 1 minggu ke depan dengan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi ke Ibu ya. Yang pertama melakukan pendekatan dengan orang tua, kemudian berkomunikasi kolaborasi dengan teman-temannya agar si anak ini bisa pelan-pelan berubah, bisa dewasa sedikit. Amin. Saya juga mendoakan ya Bu ya, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil, semoga anak tersebut nanti bisa sesuai dengan harapan Ibu agar pembelajaran di kelas juga pasti lebih kondusif tentunya ya. Saya yakin ketika anak ini marah-marah tanpa sebab pasti kelas juga jadi kurang kondusif ya, pasti ya mengganggu anak yang lain. Betul sekali Ibu. Saya doakan Ibu semoga semuanya berjalan lancar ya Ibu. Gimana Bu sekarang perasaan Ibu setelah coaching bersama saya? Alhamdulillah saya merasa lega, sudah ada yang mendengarkan sehingga saya bisa menemukan solusi bagaimana saya harus melakukan penyelesaian permasalahan ini dengan anak-anak saya di kelas. Terima kasih Ibu atas waktunya dan juga arahannya sehingga saya bisa menemukan solusi dan bisa akan melakukan rencana-rencana aksi. Amin. Sama-sama Ibu, saya berdoa kembali semoga semuanya lancar ya Ibu ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, oke, saya kasih aplaus nih untuk Ibu Mela dan Ibu Melisa ya. Nih Ibu Melisa dan Ibu Mela sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada kelas kami itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Melisa yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Melisa selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Nah, menurut saya ya Pak, indikator keberhasilan dari proses coaching tadi adalah bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi dari untuk mengatasi permasalahannya Pak. Jadi itu adalah yang menurut saya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presensi ya Bu, atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar akan setiap pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching atau Ibu Melisa menjadi lebih terbuka akan permasalahan yang dihadapi dan yang
pasti merasa nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach ini Ibu Melisa ya dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih Ibu Melisa selaku coach dan Ibu Mela selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Ibu Mela. Akhir kata Bu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.